Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss doakan Soli dan Solihah selalu ada dalam keadaan yang baik ya. Dan juga tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, Soli dan Solihah, alhamdulillah Miss Dahlia senang sekali bisa kembali menyapa Soli dan Solihah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu, yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yuk kita berdoa dulu Sali dan Salihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Sali dan Salihah, di pekan sebelumnya kan kita sudah melaksanakan ulangan harian atau tes formatif bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut belajar bahasa Indonesianya menggunakan buku tema 2 atau 4B. Nah, Sali dan Salihah, di buku tematik tema 1 sebelumnya kita belajar banyak sekali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Meskipun begitu, ternyata masih ada beberapa Sali dan Salihah yang masih belum paham untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oleh karena itu, yuk sekarang kita belajar kembali tentang gagasan pokok. Nah, supaya lebih fokus, hari ini kita akan belajar gagasan pokok saja ya. Kita tidak belajar dulu gagasan pendukung. Coba Sali dan Salihah, yuk fokus untuk belajar gagasan pokok. Let's go! Salihah, mari kita ingat-ingat kembali, apa sih itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok itu adalah merupakan suatu kalimat yang ada dalam sebuah teks atau paragraf. Nah, gagasan pokok ini juga disebut sebagai ide utama dari suatu paragraf. Jadi, paragraf tersebut ini akan membahas tentang apa? Itu dijelaskan di gagasan pokok biasanya. Nah, karena gagasan pokok itu merupakan ide utamanya untuk membangun sebuah paragraf, maka kita bisa tahu bahwa teks ini atau paragraf ini membahas tentang apa sih? Nah, kita bisa tahu dari gagasan pokoknya. Lalu selanjutnya, ciri gagasan pokok berdasarkan letaknya. Nah, Sali dan Salihah, untuk yang masih bingung, gagasan pokok itu di mana sih kita bisa menemukannya? Nah, Sali dan Salihah bisa lihat di cirinya, yaitu terdapat di awal paragraf. Nah, jadi bisa jadi gagasan pokok ini terdapat di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif. Ya, lalu ternyata gagasan pokok ini juga bisa ditemukan di akhir paragraf. Jadi tidak hanya di awal, tetapi gagasan pokok ini juga bisa saja ditemukan di akhir paragraf, bukan di awal paragraf. Nah, gagasan pokok yang ditemukan di akhir paragraf itu disebut dengan gagasan pokok induktif. Ya, lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah terdapat di awal dan juga di akhir paragraf. Jadi ada dua gagasan pokok. Sebenarnya bukan dua ya, tapi sama saja gagasan pokoknya itu, cuma dia terletak di awal juga di akhir. Nah, untuk gagasan pokok yang terdapat di awal dan di akhir paragraf itu disebut dengan gagasan pokok deduktif-induktif atau disebut juga gagasan pokok campuran. Lalu,
Ciri selanjutnya dari gagasan pokok yaitu adalah sebagai berikut. Nah, yang masih bingung, coba salin salihah perhatikan ya ciri-ciri gagasan pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu berupa satu kalimat lengkap dan utuh, berdiri sendiri. Jadi, biasanya gagasan pokok ini kalimatnya lengkap ya, ada subjek, predikat, objek. Nah, jadi kalau kalimatnya itu tidak lengkap, itu berarti bisa jadi dikatakan bahwa itu bukan gagasan pokok, walaupun kalimat tersebut berada di awal paragraf. Nah, bisa jadi gagasan pokoknya itu ada di akhir paragraf. Lalu selanjutnya, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa gagasan pokok itu bisa berdiri sendiri. Walaupun kita belum membaca kalimat-kalimat yang lainnya, itu kita sudah tahu dari gagasan pokok itu, dari kalimat yang gagasan pokok itu, bahwa paragraf tersebut akan membahas tentang suatu hal, misalkan membahas tentang pentingnya energi cahaya matahari bagi kehidupan manusia. Nah, kita sudah tahu bahwa paragraf tersebut akan membahas tentang itu, tanpa kita membaca kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan ide utamanya ya. Lalu selanjutnya yang ketiga mengandung topik permasalahan. Nah, tentu saja di sini ada sesuatu hal yang ingin dijabarkan ya dari gagasan pokok ini. Di situ kalimatnya akan menimbulkan suatu pertanyaan bagi pembacanya. Contohnya, energi matahari sangat penting bagi kehidupan manusia, ya, atau pentingnya energi matahari bagi kehidupan manusia. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa? Kenapa penting? Nah, gitu. Jadi, gagasan pokok ini adalah akan menimbulkan pertanyaan, gitu ya, karena kalimat dari gagasan pokok ini mengandung topik permasalahan, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima yaitu pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci seperti. Nah, jadi kalau gagasan pokoknya itu adalah gagasan induktif atau berada di akhir paragraf, ini biasanya ada kata kuncinya nih, salih-salihah. Apa saja kata kuncinya? Nah, salih-salihah bisa baca ya di layar, yaitu kata kuncinya adalah sebagai kesimpulan, lalu yang penting, lalu oleh karena itu, lalu ada juga kata dengan demikian, nah, lalu ada juga kata dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa kata kunci yang menjadi ciri bahwa kalimat tersebut adalah suatu gagasan pokok. Seperti itu ya salih dan salihah. Nanti boleh dicoba untuk berlatih agar salih dan salihah tahu sebenarnya di paragraf tersebut gagasan pokoknya itu yang mana sih? Nah, salih dan salihah, sekarang Miss Dahlia akan memberikan contoh gagasan pokok paragraf deduktif. Seperti yang sudah Miss Dahlia jelaskan sebelumnya, bahwa paragraf deduktif ini biasanya gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Nah, coba salih dan salihah perhatikan ya. Di sini ada sebuah paragraf. Sekarang yuk kita baca bersama-sama untuk mengetahui di mana sih letak gagasan pokoknya. Ya, ada banyak manfaat mengonsumsi buah pisang. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang sangat baik, kaya akan mineral dan juga vitamin A serta vitamin B yang berupa tiamin dan riboflavin. Buah pisang mampu memberi energi dan menambah berat badan, memperkuat tulang, mengatasi sembelit, meringankan stres, mengatasi mah, dan mampu menurunkan tekanan darah. Nah, coba salih dan salihah perhatikan di manakah letak gagasan pokok dari paragraf tersebut. Ya, benar. Jadi, gagasan pokok pada paragraf tersebut terletak pada awal kalimat ya, yaitu manfaat mengkonsumsi buah pisang. Nah, coba perhatikan di awal kalimat itu ada kalimat seperti ini. Ada banyak manfaat mengkonsumsi buah pisang. Nah, di situ pasti akan menimbulkan pertanyaan ya ketika kita membaca kalimat tersebut bahwa
Apa aja sih manfaatnya? Karena di situ sudah dinyatakan bahwa ada banyak manfaat. Tentu saja pembaca akan bertanya-tanya apa saja manfaatnya. Nah, itu yang disebut dengan gagasan pokok ya dari suatu paragraf. Oke, Sali dan Salia, sejauh ini insya Allah paham ya dengan penjelasan Miss Dahlia. Baik, kita ke contoh selanjutnya yuk. Baik, selanjutnya Miss Dahlia akan memberikan contoh gagasan pokok paragraf induktif. Nah, di mana gagasan pokok paragraf induktif ini biasanya gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Itulah sebabnya disebut dengan gagasan pokok induktif. Nah, mari kita simak contohnya ya, Salih dan Salihah. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Baik, sekarang kita baca bersama-sama ya. Lahir di Tanjung Pura, Langkar, Sumatera Utara, pada 28 Februari 1911. Ialah Amir Hamzah, seorang sastrawan angkatan Pujangga Baru. Karya-karyanya tidak perlu diragukan lagi. Beberapa karya yang paling dikenal adalah Nyanyi Sunyi, Buah Rindu, dan Padamu Jua. Ketiganya ialah puisi yang setiap baitnya begitu indah dan mampu mengiris hati pembacanya. Karya-karyanya yang lain berupa terjemahan, yaitu Setinggi Timur dan Bhagavad Gita. Itulah Amir Hamzah yang karya-karyanya yang melegenda. Nah, Sali dan Salihah coba perhatikan. Di manakah gagasan pokok paragraf tersebut? Ya, karena di awal kalimat ini kalimatnya ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Belum terlalu jelas ide pokoknya. Nah, coba perhatikan di akhir kalimat. Itu ada kata itulah Amir Hamzah yang karya-karyanya yang melegenda, yang sangat melegenda ya. Nah, ini bisa menjadi petunjuk bahwa gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada akhir paragraf, yaitu Amir Hamzah dan karya-karyanya. Karena di sini paragraf tersebut membahas tentang karya-karya Amir Hamzah, bukan soal tanggal lahirnya ya, tapi soal karya-karyanya. Nah, apakah Salian Salihah mulai paham? Ya, jadi intinya adalah gagasan pokok itu membuat kita tahu bahwa paragraf ini tuh membahas tentang apa sih? Karena biasanya gagasan pokok itu bersifat ide utamanya, sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya itu menjadi pendukung atau menjadi penjelasan untuk gagasan pokok itu sendiri, ya. Nah, sekarang agar Salih dan Salihah bisa tahu atau bisa mengetahui bahwa Salih dan Salihah ini sudah paham atau belum ya dengan gagasan pokok. Lalu selanjutnya yaitu adalah paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, di mana gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir. Nah, untuk yang ini Miss Dahlia tidak bahas dulu ya, Miss Dahlia tidak berikan dulu contohnya. Salih dan Salihah cukup fokus dulu kepada gagasan pokok paragraf deduktif dan juga gagasan pokok paragraf induktif. Oke, jadi untuk paragraf yang campuran ini kita tidak bahas dulu ya. Oleh karena itu, sekarang kita lanjut ke latihan atau tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini, tentukanlah gagasan pokok pada wacana matahari sebagai sumber energi yang ada di buku tematik tema 2, subtema 1, halaman 2. Nah, Salih dan Salihah, di sini Salih dan Salihah hanya menentukan gagasan pokoknya saja ya. Jadi menentukan gagasan pokoknya saja, tidak perlu menuliskan gagasan pendukungnya ya, tidak perlu. Tapi Salih dan Salihah cukup menuliskan gagasan pokok serta memberikan keterangan. Gagasan pokoknya itu adalah paragraf induktif atau deduktif. Oke, jadi dituliskan kalimatnya lalu diberi keterangan yaitu gagasan pokok kalimat induktif misalkan ya. Jangan lupa ditulis
nomor paragrafnya juga, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Oke, Salih dan Salihah. Nah, seperti biasa tugasnya dikumpulkan ke Miss Dahlia. Nah, untuk sekarang karena Salih dan Salihah mulai mendapatkan giliran ke sekolah untuk sekolah tatap muka, maka tugasnya akan Miss periksa ketika di sekolah, ya. Jadi Salih dan Salihah tidak perlu mengumpulkan ke Google Classroom. Insya Allah nanti ketika Salih dan Salihah mendapatkan giliran ke sekolah, tugasnya boleh dibawa dan insya Allah akan Miss Dahlia periksa. Oke? Selamat mengerjakan ya. Good luck! Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya Salih dan Salihah sudah menyimak videonya dengan sangat baik. Dan Salih dan Salihah, mari kita tutup video pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.